naskah, betul? Coba siapa yang sudah buat naskah? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ini yang nggak angkat tangan, malu-malu atau ragu-ragu, nggak pede? Semuanya? Iya. Nah, jadi yang udah buat naskah nanti dilanjutkan, direvisi kalau perlu direvisi, karena berdasarkan pengisian link yang kemarin memang benar yang dibilang Pak Tri ya, agak-agak nggak sesuai sama ketentuan yang diminta ya. Kemudian Bapak Ibu langsung aja ya. Tadi kita sudah kenalan, betul kan? Betul. Nah, jadi di sini sekali lagi saya berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan dengan penulisan STAR yang membawa naskah saya itu sampai nasional tahun lalu. Nah, ini sedikit profil saya. Karena kita konsepnya apresiasi, jadi saya akan bicara tentang prestasi aja ya, sedikit ya, boleh ya? Oh iya. Ini jadi di tahun 2024 kemarin bersama Pak Tri, Bu Nomi, siapa lagi saya Bapak sama Pak Surya, Pak Roy, siapa lagi Bu Suci, Bu Jut ya, Bu Jut, mungkin mohon maaf kalau nggak disebut ya, karena saya lupa. Nah, jadi saya berhasil juara 2 apresiasi GTK tingkat kabupaten waktu itu. Jadi waktu itu saya sama seperti Bapak Ibu gini, sebagai peserta ngikutin antara apa yang dilapangkan ya naskah saya ini ya, tapi dengan semangat, ya udahlah coba aja gitulah. Memang sama sekali nggak ada terlalu kayak mana ya, nanti saya harus juara. Itu ada angan-angan, tapi harus juga buat naskah yang benar baru bisa juara kan gitu. Nah, kemudian setelah itu saya jadi kandidat dari Serdang dikirim ke provinsi. Jadi naskah saya yang dari kabupaten itu juga saya perbaiki setelah dikasih pembekalan. Seperti ini, setelah dikasih pembekalan, diperbaiki, tanggung lagi saya ke provinsi. Waktu itu temanya 3, GTK inovatif, GTK dedikatif, sama POMBEL, komunitas belajar. Nah, saya pilih yang dedikatif. Bapak Ibu tahu ya, kalau dedikatif berarti dedikasi gitu ya, pengabdian masyarakat, pengorbanan, butuh waktu, butuh tenaga, semuanya lah atribut-atributnya. Nanti saya bisa paparkan. Nah, kalau yang inovatif berarti dia menghasilkan inovasi yang baru, gitu kan? Menghasilkan inovasi yang baru. Jadi di provinsi saya memperoleh terbaik 1 Jambore GTK hebat. Itu saya tanding dengan berbagai nilai kandidat ya. Kebetulan 10 besar juga sama-sama wawancara dengan Pak Roy ya Bapak ini harus bisa Pak. Kami sama. Jadi Bapak itu tentu berapa Pak? Nggak apa-apa ya, tes 9. Jadi saya memang sudah urutan 1. Dan ketika udah urusan 1 makin semangat lah ya kan. Ini harus bertahan, jangan sampai lolos gitu. Jadi alhamdulillah dapat. Kemudian kanting lagi setelah wawancara, dikanting lagi. Dapatlah saya juara 1. Kemudian perwakilan Sumatera Utara saya ke nasional. Di nasional namanya Jambore. Jambore itu kalau Bapak Ibu berpikir apa ya? Pramuka ya, yang kemah, camping. Nah, di sana suasananya benar-benar Jambore. Jadi tidak ada kayak suasana sidang. Kalau yang tahun 2023 itu Bapak Ibu akan dites satu-satu seperti sidang. Ada jurinya, Bapak Ibu sendirian lah di situ ditanya dari A sampai Z. Kalau yang tahun lalu itu Jambore, kita presentasi di hadapan audiens. Semua nih Bapak Ibu yang nonton, gitulah. Nah, tapi bukan berarti yang presentasi itu yang favorit, karena saya nggak presentasi. Berarti mereka sudah ada penilaian di naskah dan video itu ya. Nah, kemudian di situ banyaklah kegiatannya. Nanti kita ulas satu-satu. Jadi di sini Bapak dan Ibu pasti bisa
meramu naskah dengan konsep STAR. STAR-nya masih sama kayak tahun lalu, 2024, 2023 juga masih STAR. Sampai sekarang masih STAR yang kita pakai. Nah selanjutnya, tahun ini, tadi pertanyaan Bu Nomi ya, tahun ini tuh 3 tema kita sebetulnya. Yang pertama GTK transformatif. Di transformatif itu nanti ada 15 kategori. Nanti kita buka lagi ya Pak Patri ya. Terus GTK dedikatif masih ada, sama komunitas belajar juga masih ada. Bedanya kalau yang tahun lalu kombolnya masih bisa ikut sekolah, masih bisa kita naikkan naskah kita meskipun kita ketua kombel di sekolah kita. Kalau tahun ini nggak boleh lagi lingkup sekolah, dia harus lintas sekolah bahkan kecamatan. Maka di sini Bapak Ibu siapa koordinator atau ketua kombel ada? Boleh? Boleh Bu Pak dinaikkan? Ya boleh. Selamat datang Ibu. Akhirnya datang juga ya. Jadi saya lanjut ya. Inilah biodata saya sekilas aja. Oke. Nah tadi sudah dijelaskan apresiasi GTK itu sama Pak Tri. Terus jadi ini sedikit aja ya Bapak Ibu karena berbeda dan Bapak Ibu harus tahu. Ada 2 kategorinya di sini. Satu anugerah GTK sama apresiasi GTK. Yang kita ikuti ini apresiasi GTK. Yang anugerah GTK ini dia diberikan kepada tokoh masyarakat atau Bapak Ibu juga bisa tenaga pendidik. Tapi bukan Bapak Ibu yang mengusulkan, orang lain. Misalnya ya, saya mengusulkan Pak Arwe nih, Pak Arwe dedikasinya luar biasa di sekolah gitu. Cocok nih untuk diberikan anugerah. Inilah yang beda ya. Jadi tokoh masyarakat juga, tapi yang berhubungan dengan pendidikan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya ya. Kalau yang anugerah ini memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat nih ya, yang berkomitmen, berinovasi, berdedikasi melalui inovasinya yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Jadi ini ada ketentuannya, dia nggak bisa setahun, karena kan dilihat masyarakat, dia harus bertahun-tahun, 5 tahun minimal. Ada nggak selama 5 tahun ini progresnya? Ini kurang lebih seperti itulah. Kemudian kalau yang apresiasi, ya ini yang mau kita lakukan ini tadi ada 3, transformatif, dedikatif, dan pelopor kombel. Oke, selanjutnya ini temanya ya, temanya itu GTK Hebat Indonesia Kuat tahun ini temanya. Nah, prinsipnya ini sama tadi sudah dijelaskan juga. Jadi karya kita Bapak Ibu harus otentik, jangan nada-nadi, ya, jangan mentang-mentang yang mau nih, wadah-adakan aja gitu, nggak boleh. Tadi udah sama-sama didengarkan, harus udah diseminasikan. Terus pertanyaannya, Bu, kayak gimana ya, belum diseminasi? Ya. Oke, bisa kan? Masih bisa kan kalau itu kan? Masih bisa. Ya nggak bisa kalau belum punya ide, terus mulai hari ini punya ide tapi punya data, itu bisa. Tapi kalau punya ide nggak punya data, ya belum bisa. Maka cari datanya dulu, buka-buka dulu kertas-kertas catatannya ya. Oh saya dulu pernah nih, kayak yang dibilang nih. Saya bukan pernah memang sampai sekarang. Jadi mau belajar, nanti itu suratnya dikeluarkan dari email ya Bu, bukan dinas pendidikan yang menyatakan bahwa Ibu kamu gitu. Kemudian kolaboratif, ini ya kolaboratif, berarti Bapak Ibu nggak bisa sendiri kan, harus ada kolaborasi. Kemudian ini berbagi, itu kata ya, bermakna, menyenangkan, dan harus berdampak serta berkelanjutan. Itu dia. Nah ini ya, langsung aja. Konsep STAR itu S-nya apa Bapak Ibu? Situasi. Udah biasa ya Pak Surya ya. Iya. T-nya apa? Tantangan. Terus aksi, refleksi.
Semuanya itu diramu dalam bentuk bab 1, pendahuluan, isi, penutup. Sorry, gak ada babnya pun. Pendahuluan, isi, dan penutup. Ya. Nanti kalau misalnya bukti-buktinya di mana? Mau kita taruh supaya punya kita juri. Buat aja satu link drive. Yang di situ semua bukti-bukti Bapak Ibu. Dokumen-dokumen Bapak Ibu. Saya misalnya ya, saya pernah mengadakan MOU dengan Puskesmas misalnya. Ya udah, buat masukkan semua di drive itu. Iya, jadi linknya disematkan. Tapi ketentuannya setelah disematkan itu tetap tidak lebih dari berapa kata tadi? 2000. Tidak lebih dari 2000 kata sama link drive-nya itu. Kalau lebih, ya mohon maaf lah. Kalau masih di sini masih bisa direvisi kan? Nanti kalau sudah di provinsi atau nasional ya langsung di-cut dia karena lebih. Gitu juga dengan video Bapak Ibu. Videonya berapa tadi durasinya? 10 menit. Kalau sudah di nasional nih udah lewat 1 detik aja. Kayaknya kalau lewat 1 detik saya nggak tahu ya. Tapi saya yakin masih ada yang lebih bagus lagi kan. Namanya udah skala nasional. Maka jangan buat pas-pasan. Kadang aplikasi kita sudah buat 10 menit di kan Pak Roy kan. Tiba-tiba sudah aplikasi sudah siap, jadinya berapa Pak? Bisa lebih, hati-hati. Maka pengalaman ya, kok bisa ngomong gitu indah pengalaman. Saya udah capek ngedit 10 menit. Tiba-tiba kita ekspor jadi 10 lewat 5 detik. Udah lah ekspornya nunggunya sampai apa ya kan? Belum lagi WiFi-nya yang nyadar-nyadar. Jadi ngulang kita. Maka tipsnya itu jangan pas-pasan. Lebih bagus kalau video saya 959. 1 detik lagi 10 menit. Atau kalau mau 958 nggak apa-apa. Tapi jangan pula lah mentang-mentang itu 5 menit aja lah gitu. Wah 5 menit kayak kalau saya pribadi kurang nih menjelaskan naskah saya itu ya kan Pak, kurang. Karena banyak lah yang mau saya jelaskan. Ya, S-nya situasi, T-nya tantangan, aksi dan refleksi. Selanjutnya situasi, ngapain sih? Bapak Ibu tadi yang sudah dengan naskah coba dibuka dulu laptopnya, boleh loh. Dibuka dulu laptopnya. Tengok dulu di naskahnya. Situasinya sudah menjelaskan ini belum? Jadi situasi itu terkait kondisi awal atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah Bapak Ibu mengangkat ide itu. Misalnya, rendahnya literasi siswa. Kira-kira latar belakangnya dari mana itu, Bapak Ibu? Boleh? Mana Bu? Apa Bu? Males membaca, iya. Data realnya dari mana kita tahu? Literasi siswa rendah. Hasil belajar kalau guru. Kalau skala semua dari mana kita tahu? Iya, rapor pendidikan. Itu tuh tunjukkan ya kan? Ternyata literasinya merah. Lalu setelah itu baru ditelusurin satu-satu dikupas. Apa nih yang buat merah? Oh ternyata tadi dari merah menyebabkan aksi belajar rendah. Dari aksi belajar rendah, kenapa lagi aksi belajar rendah? Ternyata siswa kurang literasi, dia tidak mau, bukan tidak mampu ya, tapi dia tidak mampu, tidak mau membaca. Iya ya, kok jadi ketemu ini? Ya, terus ini mengapa praktek baik ini penting? Bapak Ibu harus jelaskan di naskah. Kenapa praktek baik itu penting? Kenapa ide Bapak Ibu itu penting dan harus diangkat sesegera mungkin? Karena kalau tidak diangkat saat ini, dampaknya makin menjalar nih kemana-mana. Gitu. Kemudian, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab peserta? Peserta maksudnya Bapak Ibu di sini. Apa peran Bapak Ibu dalam situasi itu? Kemudian lagi, siapa yang terlibat? Bagaimana peran dan tanggung jawabnya? Ini saya ada contohkan ya. Di kelas 3 terdapat siswa dengan berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan membaca. Ini situasinya ya. Kondisi ini membuat proses belajar kurang maksimal.
Ini naskah saya Bapak Ibu. Jadi kemarin dedikatif saya mengangkat siswa berkebutuhan khusus. Ada di sekolah saya. Sekolah Bapak Ibu ada? Ada. Bedakan ya berkebutuhan khusus sama dia memang sulit belajar. Itu beda ya. Sulit belajar kalau dia masih tahap normal IQ-nya masih bisa kita ajarin terus gitu. Ini kalau udah berkebutuhan khusus kayaknya perlu penanganan khusus gitu. Saya bukan guru pembimbing khusus, tapi bentar ya, kenapa bisa ini saya angkat? Nyata ya Bapak Ibu, di sekolah saya ada siswa berkebutuhan khusus, itu nyata. Nah, jadi situasinya kenapa tiba-tiba itu saya angkat? Kebetulan di tahun 2023 saya mengikuti diklat pendidikan inklusif se-Sumatera Utara. Jadi saya perwakilan dari Deli Serdang saat itu. Nah, karena saya sudah ada pembekalan tentang pendidikan inklusif, saya lihat di sekolah saya memang ada anak berkebutuhan khusus, makanya saya angkat. Kemudian, nggak perlu saya jelasin banyak kali ya. Nah, ini dia situasinya. Di sini ada guru di sekolah saya ya, Ruwin. Sama kan Bu? Betul ibu anaknya kan Bu? Betul ya Bapak Ibu ya, saya nggak nanti ya, betul. Ini yang pertama, ini namanya Raka Septian Nugraha, dia DS Bapak Ibu. DS tahu kan? Muncingong. Kelihatan nggak dari wajahnya? Kelihatan tapi nggak terlalu parah, sehingga dia bisa masuk di sekolah negeri, dia bisa belajar sama temennya. Oke, kemudian ini ada yang kedua, ini ada Siti Hajar Umayyah, ini ada Selamat Setiawan, dan ini ada Pak Kalian. Situasinya ini yang kita ceritakan semuanya. Loh, berarti murid saya yang mana di sini? Bapak Ibu, murid saya yang ini cuma satu yang di kelas saya ya. Kok yang lainnya kita angkat? Kok saya munculkan dia? Karena kan udah praktik baik, berdampak kan tadi kan. Berdampak bagi semua, maka semuanya harus kita naikkan. Caranya apa? Caranya adalah nanti sabar. Terus kayaknya tadi apa? Tantangan ya, tantangan. Dan Bapak Ibu, tantangan di sini menguraikan kendala atau hambatan yang Bapak Ibu hadapi ketika di sekolah. Terus yang dihadapi ketika nanti idenya itu Bapak Ibu terapkan, kira-kira tantangan ke depannya seperti apa ya kalau saya menerapkan ini gitu. Kemarin naskah saya itu judulnya ini Bapak Ibu, ini judulnya. Jadi kalau lihat dari judulnya ini PPK ya, bukan ya, memang ada kata meningkatkan. Karena sekarang nggak boleh lagi Bapak Ibu kalau PPK itu. Nah, tapi temanya apa? Pembelajaran mendalam. Tinggal Bapak Ibu di sini kan semua peserta pembelajaran mendalam enggak, Bapak langsung enggak. Apa kan tadi banyak temanya ya Pak. Kalau maksud saya gini, kalau udah ada pembelajaran mendalam, tinggal Bapak Ibu mulai sedikit alur ceritanya, bagaimana situasinya gitu. Terus kan sudah diseminasikan kan pembelajaran mendalam itu. Udah Mel, udah. Nah, jadi tinggal kita gabung-gabungkan ini videonya sama naskahnya. Ini dia judul saya. Meningkatkan kemampuan membaca untuk anak berkebutuhan khusus melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi tahun lalu kategori dedikatifnya itu masih boleh menggunakan digital, kombinasi antara digital. Karena saya nih Pak Bu ya, jujur saya udah ini loh, udah kayaknya udah melipir gitu. Kenapa? Karena mereka dari daerah terpencil. Sementara sekolah saya di pusat kota Batam Bugis, kayaknya kalau akses ke situ gampang dari rumah saya. 15 menit nyampe, kan kalau naik kereta, udah agak nunggu aja ya kalau lama ya. Gitu kira-kira 20 menit nyampe. Sebenarnya teman-teman harus medan yang terjal, berlumpur-lumpur, sampai banjir
air banjir gitu situasinya. Jadi tahun lalu saya masih bisa ikut di kategori yang ini. Kalau sekarang nggak boleh lagi dedikasi pakai digital. Jadi yang betul-betul dedikasi Bapak Ibu, ya betul-betul dedikasi Bapak Ibu. Terus dilihat nanti perjalanannya, alurnya, medan yang Bapak Ibu lalui, sulit atau tidak, itu ya bedanya. Jadi jangan gini nanti pertanyaannya, kok ini bisa dedikatif ya? Iya, kita ini lomba Bapak Ibu. Jadi lomba sesuai dengan kategori ketentuan panduannya, pedomannya. Saat ini saya beruntung, saya bilang. Kenapa? Karena saya berhasil jadi terfavorit. Tapi kalau ini saya naikkan hari ini, karena medannya mungkin ya, bisa nggak? Bisa juga. Diubahlah suasananya. Tidak usah pakai digital gitu. Karena saya ada pakai digital di sini. Ini ya. Kemudian ini tantangannya. Jadi di sini ada implementasi pendidikan inklusif dihadapkan pada tantangan menangani anak berkebutuhan khusus. Itu harus Bapak Ibu jelaskan. Apalagi ini lagi tantangannya. Jadi tantangan terberat saya, keempat anak ini karakternya beda. Ada yang DS, ada yang slow learner atau keterlambatan dalam belajar. Beda dengan kesulitan dalam belajar. Beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti kalau ada hasil seperti ini, buka lagi panduan pendidikan inklusif, lihat kok anak ABK itu kategorinya yang seperti apa. Terus ada apa? Aksi, ya. Aksi ini, aksi terkait langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian strategi apa yang digunakan? Siapa yang terlibat? Sumber daya apa yang digunakan? Gitu. Lalu apa aksinya waktu itu? Pertama tadi di tahun 2023 saya sudah dapat pendidikan inklusif. Aksi pertama harus diseminasi dulu lah ilmunya sama rekan-rekan. Sini ada murid ikut aku waktu itu. Ini bukti nyata ya, bukti nyata ikut. Iya, jadi dapat meskipun nggak semua guru itu bisa paham ya, tapi nggak apa-apa. Hanya yang beberapa yang ada siswanya ini aja nanti yang menerapkan ilmu yang saya kasih. Karena memang ada siswa ABK di kelasnya. Kalau Bu waktu itu ada Bu? Nggak ada, jadi Ibu nggak menerapkan. Oke, lanjut ya. Yang kedua melakukan screening. Terus akomodasi kurikulum. Jadi ternyata beda. Sampai situ ya datanya ya. Ternyata beda loh kurikulum ABK dengan kurikulum reguler. Ketentuannya ada. Itu diceritakan dalam naskah. Apa yang beda? Akomodasi kurikulum yang mana nih yang cocok untuk anak yang DS, yang cocok untuk anak yang tadi slow learner. Jadi Bapak Ibu harus ceritakan di naskah. Kemudian habis itu ngapain lagi? Menyusun asesmennya, modul ajarnya. Kemudian barulah saya membuat MPI-nya. Saya yakin di sini udah ahli digital semua. Kalau udah bicara MPI udah di luar kepala ya, semua ya, di luar kepala. Udah nggak perlu lagi lah dijelasin. Tapi ini kategori dedikatif ya Bapak Ibu, bukan edukatif. Kemudian melakukan program pendampingan individual. Setelah itu saya ngapain? Ya saya mendampingi guru yang anaknya ada adegannya. Dan saya juga ngajarin siswanya meskipun gak intens ya, gak intens. Karena kan saya bukan guru pembimbing khusus. Dalam 1 minggu pasti ada lah saya datengin anaknya. Gitu. Nah ini ya, ini kurang lebih. Saya nggak usah terlalu banyak di sini karena nanti kita mau coba langsung ya. Kemudian ngapain? Selain kita tadi mengambil data dari siswa di sekolah, kita harus ada kolaborasi dengan orang tua. Maka ini orang tuanya saya panggil ke sekolah. Ya, kalau ada juga yang langsung didatengin rumahnya. Oke.
Nah ini rekan sejawat saya yang anaknya tadi namanya Selamat. Dia langsung datang ke rumahnya. Ini kan bukan saya nih yang melakukan ini, tapi berdampak kan yang saya lakukan sama rekan sejawat saya. Itu Bapak itu harus sampaikan di naskah. Jadi itu poinnya malah besar poinnya. Kenapa? Karena aksi kita ditiru oleh rekan sejawat kita. Jadi kalau saat ini kan cepat-cepat ya, apa cepat-cepatnya? Enggak kan? Jujur ya. Ya kalau ada data-datanya yang belum dibuat, tapi ada, ya udah Bapak Ibu sempurnakan supaya bisa masukkan ke naskah ya. Nah ini juga, ini Bu Laila, ini Bu Ningsi. Jadi dia datang langsung. Kalau ini tadi si Naka ya yang saya wawancarai. Kalau ini udah melalui gurunya langsung komunikasinya. Tapi kalau yang DS itu dari saya langsung, karena saya juga bawa anak itu ke psikolog. Kita kalau anak ABK ini nggak bisa sembarangan juga ngajak di ABK ya Bu ya. Gawat nanti saya Bu. Jadi kita bawa dia psikolog. Kemudian lagi ada kerjasama dengan puskesmas. Ini yang seperti ini, data-data seperti ini Bapak Ibu munculkan, apalagi tema kita sekarang belajar mendalam. Ini munculkan data-datanya. Nah, kalau narasinya di teks, kalau buktinya di mana kita taruh tadi kita sepakat di Google Drive, ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini foto-foto ini semua Bapak Ibu sampaikan nanti. Ini dia aksi selanjutnya, kerjasama bersama mitra puskesmas dan psikolog, kerjasama bersama mitra dinas pendidikan, dan kerjasama bersama mitra dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tentunya ini atas izin dari dinas pendidikan ya kan Bu Ika? Iya. Ini dia. Ini saya waktu kerjasama dengan puskesmas membicarakan bahwasanya ada anak DS. Nah, mungkin bisa sedikit ya Bapak Ibu informasi. Ternyata puskesmas itu menyediakan layanan loh untuk anak berkebutuhan khusus dan dibuatkan BPJS dari puskesmas. Terus di mana terapinya? Di Rumah Sakit Umum Pahang. Itu terapinya, ada dokternya ya. Nah, ini dia, ini saya bawalah si Raka ke psikolog. Kalau psikolog ini ada yang kenal Bapak Ibu? Ini dosen Unimed almarhum baru aja ya, Profil Pak. Nah jadi saya sedia luar biasa nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena mitra saya yang udah, saya punya anak DS di sekolah bukan baru ini ya, ada sebelumnya juga. Tapi karena dia parah kondisinya, dia tidak bisa di reguler, dia tidak bisa bergabung dengan siswa yang umum. Maka dengan ibu inilah kerjasamanya. Gitu. Ini disampaikan juga di naskah Bapak Ibu, ya. Nah ini waktu saya ke rumahnya si Raka, saya jemput ya langsung. Ini masuk ke dalam video nanti ya Bapak Ibu ya, prosesnya semuanya masuk ke dalam video. Nah ini saya diskusi dengan Pak Dinas, Pak Yudi waktu itu tentang anak berkebutuhan khusus ini. Tentang kegiatan ini, bagaimana nih progresnya, layanan apa yang bisa diperoleh dari dinas pendidikan. Terus ini juga ada Unika ya, kita bincang-bincang juga. Nah selanjutnya ke tahap yang refleksi, ya Bapak Ibu. Refleksi ngapain aja? Terkait hasil dan dampaknya Bapak Ibu sampaikan di situ. Kemudian lagi bagaimana dampak dari aksi atau langkah-langkah yang dilakukan. Apa hasilnya efektif atau tidak? Dan apa yang menjadi faktor keberhasilan itu disampaikan di refleksi. Oke ya, ini punya saya. Nah ini momen waktu itu kenapa ditampilkan nih ya, untuk motivasi Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Ini kemarin kita waktu saya juara 2 ya, Pak Tri juara 3. Tapi kita nggak ada foto ya, ada, tapi nggak saya tampilkan, maaf ya. Oke, nah ini saya waktu juara 1 di provinsi. Jadi kita waktu itu betul-betul lah deg-degan ya, deg-degannya itu betul-betul terasa. Tapi jangan takut kalau kita punya naskah gitu, dan naskahnya betul-betul sesuai pedoman.
Nah ini di Jakarta. Jadi ini memang harus saya tampilkan supaya Bapak Ibu percaya dan muncul motivasinya. Ini momennya ya. Ini Bapak Ibu lihat di sini. Nah waktu itu jamborenya seperti ini, nggak ada bangku sama meja, nggak ada. Kita lesehan semua di bawah. Seru-seruan lah semua, main jambore ya. Kayak gini lagi ya suasananya. Terus ini ngapain? Inilah yang gelar bicara. Inilah tadi yang saya ceritakan mulai dari saya Bapak Ibu. Kenapa? Saingannya dari daerah Papua sana yang lagi perang-perang, tapi bisa gitu. Terus yang dari Kalimantan sana, yang listrik aja pun nggak ada, kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa dapat favorit juga saya. Terus, nah ini kunci lolos tipsnya. Nulis naskah itu harus jujur Bapak Ibu, jangan ada ngadi, nggak boleh ada. Kalau programnya belum dibuat, aku buatlah sekarang. Bisa nggak? Kalau ada datanya, bisa. Ya nggak bisa kalau nggak ada datanya, itu namanya ngada-ngada. Apalagi harus diseminasi ya kan? Ini kan tadi udah saya bilang, ada masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Terus menyampaikan cerita itu harus menyentuh, runtuh dan menyentuh ya. Membuat video sederhana tapi otentik. Fokus pada dampak bagi murid. Nah, yuk sekarang kita berlatih ya Bapak Ibu. Coba buka laptopnya Bapak Ibu, masih ada waktu kan Pak? Coba buka Pak. Kalau yang udah pakar-pakar dibuka dulu lah, ditengok-tengok ya. Tengok-tengok. Ibu buka aja Bu laptopnya. Keluarkan idenya ya. Ya Bu ya, nanti di rumah belajar sama Bapak. Kalau udah punya ide kan Kak? Udah. Bapak udah Pak? Belum punya ide? Oh. Bapak udah ngisiin yang kemarin? Berarti udah. Oh, nggak sampai ngapur. Kan ada link yang pertama itu ada upload naskah sama video. Berarti Bapak belum. Gak apa-apa Pak, kamu udah lebih berpengalaman lagi nih dari saya nih masalah mengajar kan. Yuk buka dulu, buka ya. Yang belum punya ide siapa? Maksudnya yang belum punya naskah boleh? Ini kok berdua di belakang sini udah punya naskah? Udah punya naskah? Belum semua. Pantas kayak gini ya Pak ya. Udah, tadi kan dari naskah. Nggak bisa masuk. Boleh? Tunggu aja. Lewat dari itu jangan salah ya, jangan salahkan tim jurinya ya, tapi kalau saya. Oke. Dan Ibu buka Bu laptopnya. Saya sebenarnya ada laptop, tapi wifi saya adalah laptop rusak, jadi nggak bisa. Oh iya sih, pertanyaan nih ya lupa saya. Tadi mau bertanya? Ada. Kenapa Tri? Ini mic-nya. Satu lagi tadi mana ya? Oh iya. Ya nggak apa-apa sambil bertanya sambil buka laptopnya. Terima kasih kepada Ibu Megawati. Perkenalkan nama saya Novi Wijayanti. Saya dari SD Negeri 10-19-21 Beringin. Kebetulan kemarin waktu di link pendaftaran saya sudah upload naskah cuman setelah mendengar dari penjabaran tadi ada mungkin beberapa poin yang harus saya perbaiki. Itu bisa dikirim kembali gitu kan? Bisa. Nanti ini setelah dari sini kan sekarang ini kita perbaiki nih yang sudah punya naskah, yang belum yang kita buat. Kayak mana buatnya ini? Dijawab aja ini. Mohon dipoto dulu ya, karena nggak bisa wifi saya. Dari tadi saya tahu sih. Yang belum punya
ini ya. Iya, capek kali ya. Izin Bu Mega masih ada yang ingin saya tanyakan. Lanjut. Ya, kebetulan saya belum pernah mengikuti kegiatan atau pelatihan tentang pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi apakah itu bisa saya tampilkan di naskah sebagai salah satu tantangan? Bisa. Terus ibu sekolahnya ikut PM? Enggak. Udah pernah dapat ilmu PM? Belum juga. Dari webinar gitu? Gimana? Dari webinar. Oh, webinar kebetulan saya belum pernah juga mengikuti untuk yang pembelajaran mendalam. Khusus untuk pendekatan pembelajaran mendalam. Makanya kemarin sebelum saya buat topik itu, saya juga sempat berdiskusi dengan salah satu pengawas lah gitu ya kan, diskusi tentang pembelajaran mendalam itu. Jadi di situ juga tantangannya saya buat, karena saya sama sekali belum pernah ikut sosialisasi atau pelatihan, tapi di apanya itu untuk aksi dari tantangan itu saya sebutkan juga berdiskusi atau dengan pengawas atau juga mencari informasi dari internet juga dengan rekan-rekan sejawat. Iya, bisa Bu Novi. Nah, lebih bagus lagi nanti Bu Novi carilah webinarnya sebagai bukti ya kan. Nah, atau belum pernah dibuat ya di bungkusnya, kompilnya, materi PM. Memang kan Bapak Ibu nggak semua sekolah nih dapat materi PM, tapi kan kita bisa dapat PM itu dari mana-mana aja gitu ya. Tidak mesti dari harus yang punya posisi merah baru bisa ya. Muridnya berapa Bu nanti di sekolah? Cek banyak, kalau 378. Kenapa Bu ditinggalkan? Enggak harus saja. Mungkin ada di kecamatan kegiatan untuk pembelajaran mendalam. Kebetulan sekolah kami mungkin tidak dibutuhkan. Itu memang dari Boskin Bu. Boskin. Iya, belum ada. Belum siap ya, belum siap. Waktu bos kinerja tahun lalu ya, Bu Naomi kan jadi narasumber di sekolah saya. Ada kan bersama Bu Nila Santri, tapi saya rasa saya bukan untuk pembelajaran mendalam. Ya, Memang administrasi semua dari Boskin. Nih, di situasi ini kan ada pertanyaan kan? Pertanyaan ini Bapak Ibu isi. Kalau yang belum punya ide, ya, yang belum punya ide. Kalau yang sudah punya, cek naskahnya, langsung ini lihat. Ada nggak pertanyaan ini di naskah Bapak Ibu yang udah dijawab?